Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Karahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan dana zakat untuk istismar atau investasi. Baik, langsung saja, yaitu latar belakang Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang biasa disebut MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istismar atau investasi merupakan respons terhadap dinamika pengelolaan zakat di era modern. Fatwa ini memberikan panduan mengenai kebolehan menginvestasikan dana zakat dengan syarat-syarat tertentu untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi mustahik atau penerima zakat. Adapun fenomena yang ada di Indonesia, yang pertama kasus di Pondok Pesantren Al Zaitun pada tahun 2023, yaitu pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan karena diduga penyalahgunaan dana zakat yang diterima oleh yayasan tersebut. Tetapi, polisi telah melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan terkait rekening yayasan dan individu tersebut. Dugaan ini mencangkup tindak pidana penggelapan korupsi dan pencucian uang. Yang kedua, kasus di Aceh Tengah tahun 2024, yaitu dua pejabat Aceh Tengah berinisial AAW dan NE ditetapkan sebagai tersangka karena mengalihkan dana zakat dan infak. Adapun urutan membuat fatwa, yang pertama identifikasi masalah atau tahsih al-masalah, yaitu menentukan permasalahan secara jelas apakah dana zakat boleh diinvestasikan atau istismar sebelum disalurkan kepada mustahik, menentukan siapa yang bertanya atau mengajukan seperti lembaga zakat, individu, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan data dan fakta atau tahqiq al-manat, yaitu mengumpulkan data terkait praktik pengelolaan dana zakat, melihat regulasi, kondisi sosial ekonomi mustahik, urgensi investasi, resiko dan potensi hasilnya. Yang ketiga, kajian hukum Islam atau istinbat al-hukum, yaitu kajian nas syar'i dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan kaidah fikih. Pendapat ulama terdahulu dan kontemporer tentang istismar, dana zakat, pertimbangan maqasid syariah atau tujuan syariat, khususnya tahqiq masalah atau mewujudkan kemaslahatan. Yang keempat, diskusi dan musyawarah ulama, yaitu forum fatwa, misalnya Komisi Fatwa MUI, melakukan pembahasan mendalam, bisa melibatkan ahli ekonomi syariah, amil zakat, dan akademisi. Yang kelima, perumusan dan penetapan fatwa, yaitu hasil musyawarah dirumuskan dalam bentuk redaksi fatwa yang jelas, termasuk syarat-syarat batasan dan ketentuan penggunaan zakat untuk investasi. Yang keenam, publikasi dan sosialisasi fatwa, yaitu fatwa diumumkan secara resmi ke lembaga pengelola zakat, diberi arahan dalam implementasinya. Kemudian fatwa MUI menimbang seperti yang pertama, bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin atau mustahik banyak ditanyakan oleh umat Islam di Indonesia. Yang kedua, bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini saya menulis artinya, tidak ada Arabnya ya. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak menerima zakat, seperti yang ada di firman Allah tersebut, yaitu orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, mu'alaf, pengurus zakat, orang yang sedang di perjalanan, budak, orang yang berhutang. Tentu
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengatur bahwa dana zakat bisa diinvestasikan dengan syarat tertentu. Investasi dalam hal ini dimaksud untuk mengembangkan dana zakat agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahik atau penerima zakat tersebut dalam jangka panjang. Namun ada ketentuan yang harus diperhatikan, seperti tujuan investasinya seperti apa, dan harus jelas dan digunakan yang bermanfaat langsung ke mustahiknya. Lalu kepatuhan terhadap syariah, yaitu semua bentuk investasi harus sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Transparan dan akuntabilitas, yaitu harus secara terbuka bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan. Yaitu kesimpulan dari firman Allah yang tadi. Jadi antara ayat At-Taubah dan fatwa MUI ini adalah keselarasan atau kesamaan dalam prinsip pemberdayaan dan pengelolaan zakat yang berkelanjutan, asalkan tetap menurut prinsip syariah atau menjaga syarat kehalalan dan transparansi dalam pengelolaan zakat tersebut. Adapun dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah dalam membelanjakan harta dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri dari keburukan, Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi dirinya, Allah akan memberinya kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Langsung saja yang bisa saya sampaikan, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maksud dari kalimat ini adalah prinsip yang mengajarkan bahwa memberikan sedekah kepada orang lain lebih baik daripada menerima bantuan. Dari kata-kata mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Kalimat ini adalah menunjukkan bahwa dalam memberikan sedekah kepada orang terdekat kita, yaitu seperti anak-anak kita, ataupun orang tua kita. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Maksud dari kalimat ini adalah orang yang berkecukupan tanpa membebani hidupnya. Lalu ada juga kalimat dari barang siapa yang berusaha menjaga diri dari keburukan, Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha mencukupi dirinya, Allah akan memberinya kecukupan. Maksud dari kalimat ini adalah barang siapa yang mengerjakan yang halal dan yang baik, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kesimpulannya, yaitu investasi zakat yang dikelola dengan prinsip berhati-hati dan keadilan sesuai dengan panduan syariat dapat menjadi cara yang efektif untuk mendukung keberlanjutan ekonomi umat Islam, menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Adapun pokok-pokok fatwa, yang pertama kewajiban penyaluran segera atau fauriyah. Fauriyah yaitu zakat mal harus disalurkan kepada mustahik sesegera mungkin setelah diterima oleh amil zakat. Yang kedua, penundaan penyaluran atau takhir, yaitu penyaluran zakat dapat ditunda jika belum ditemukan mustahik yang memenuhi syarat. Terdapat kemaslahatan yang lebih besar dengan penundaan tersebut. Adapun akhir penetapan, yaitu dengan penjelasan dari sebelumnya bahwa dengan fatwa ini dibuat untuk menerapkan syarat-syarat tersebut. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dana zakat dilakukan secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak mengabaikan kebutuhan mustahik yang mendesak. Inti dari fatwa ini adalah menyeimbangkan antara keberlangsungan dana zakat secara produktif dengan tetap menjaga hak mustahik, baik secara langsung maupun jangka panjang. Ini membuka ruang pengelolaan zakat yang lebih strategis, namun tetap menempatkan aspek maslahat mustahik sebagai prioritas utama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.